Hai, kembali lagi di Anime Lagi. Kali ini kita akan membahas tentang kemunculan Ruka Sarashina di anime Kanojo Okarishimasu. Sebelumnya, di akhir episode 5 telah dimunculkan karakter baru ya. Ya, itu adalah Ruka Sarashina. Siapa sih Ruka itu? Dan akan ada kejadian apa lagi selanjutnya? Ini sedikit spoiler tentang kemunculan Ruka di kehidupannya Kazuya ya. Tenang aja, sedikit spoiler ini tidak akan mengupas tuntas tentang isi ceritanya. Jadi kalian masih bisa menikmati walaupun menonton animenya aja. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan tentang Ruka itu siapa. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar Mimin semakin semangat begadang untuk bikin konten di sela-sela kerjaan di kantor. Hehehe. Lanjut, berawal dari sini. Dia adalah Kuribayashi atau kita bisa panggil Kuri. Seperti yang udah kita tahu, si Kuri ini adalah temannya Kazuya yang sama-sama Jones. Selain si Kibe yang Jones juga ya. Nah, di sini ceritanya si Kuri ingin memamerkan pacar barunya kepada Kazuya dengan mengadakan double date. Kazuya membawa Chizuru dan Kuri membawa pacar barunya yang tidak lain dan tidak bukan adalah si cewek cantik Ruka. Singkat cerita, mereka melakukan double date dan pada suatu kejadian tiba-tiba aja Ruka bilang ke Chizuru begini, "Hey Chizuru, kamu pacar rentalan ya?" Nah, dari situ Chizuru kaget. Kok bisa ada yang tahu ya kalau aku cuman pacar rentalan? Kemudian Chizuru berbicara dengan Kazuya kalau ada yang tahu tentang rahasia mereka berdua. Nah, setelah jauh dan ditelusuri lagi, ternyata Ruka juga merupakan pacar rentalan. Tetapi dia berada di beda perusahaan dengan rentalannya si Chizuru. Nah, di sini kita bisa menemukan fakta bahwa Kuri tidak benar-benar memiliki pacar ya. Hehe. Ya iyalah, Kuri dan Kazuya kan sama-sama jomblo ngenes yang baru bisa memiliki pacar dengan cara menyewa atau merental aja. Hehehe. Cerita pun masih berlanjut. Kenapa sih kok Ruka bisa masuk ke perusahaan rental pacar? Ternyata Ruka itu memiliki penyakit lemah jantung. Dan selama hidupnya, Ruka nggak bisa ngerasain detak jantungnya yang menggebu-gebu. Maka dari situlah dia coba untuk masuk ke perusahaan rental pacar. Dia di sini mencoba untuk mengetes apakah jantungnya bisa berdetak lebih kencang jika melakukan pacaran dengan beberapa pria yang berbeda. Ternyata setelah melakukan beberapa kali disewa oleh pelanggan, Ruka tidak merasakan perubahan apapun pada detak jantungnya. Di sini, Ruka menggunakan aplikasi untuk mengukur detak jantungnya apakah berdetak lebih kencang dari sebelumnya atau tidak. Dan singkat cerita, pada beberapa momen, Ruka bersama Kazuya, detak jantungnya berhasil mencapai lebih dari 80 BPM atau 80 beat per menit. Nah, jadi saat dekat dengan kebanyakan orang lain, detak jantung Ruka kurang dari 80 beat per menit. Tetapi kalau lagi sama Kazuya, jantungnya berdebar lebih kencang hingga mencapai lebih dari 80 beat per menit. Dari situlah, Ruka mulai selalu mendekati Kazuya dengan cara apapun. Dan hingga suatu saat Ruka menyatakan perasaannya kepada Kazuya langsung di depan Chizuru. Hebat banget nih Ruka ya. Tiba-tiba jadi agresif dan punya ambisi tidak mau kalah dengan siapapun untuk mendapatkan Kazuya. Mimin salut banget nih sama Ruka. Mungkin Ruka seperti telah menemukan penyelamat hidupnya agar jantungnya bisa berdetak normal seperti orang pada umumnya. Ya, Kazuya lah orangnya. Hehe. Dan singkat ceritanya lagi, Ruka berjanji untuk tidak menceritakan masalah identitas pacar sewaannya Chizuru kepada siapapun. Tapi dengan syarat Kazuya harus menjadi pacarnya Ruka. Hehe. Nah loh, kalau Mimin di posisi jomblo ngenes kayak si Kazuya, Mimin bakal pusing nih. Nah, lalu semakin hari, Ruka menunjukkan sikap agresifnya hingga dia mencoba langsung menemui keluarganya Kazuya, yang terutama yaitu neneknya Kazuya. Dengan harapan Ruka bisa diterima oleh keluarganya Kazuya sebagai pacarnya. Wow. Ceritanya jadi semakin seru ya. Kalau sebelumnya ada Chizuru versus Mami,
Sekarang ada Chizuru versus Ruka, dan nantinya bakal ada cerita seru lainnya yaitu kemunculan Sumi. Oke, patut kita nantikan cerita selanjutnya di anime Kanojo Okarishimasu ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang cerita ini? Mana yang kira-kira tepat jadi pasangan Kazuya? Yang intinya paling menguntungkan buat Kazuya ya. Tulis di kolom komentar. Like, share, subscribe.